Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Dipakai oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan bagian dari peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan fokus renungan kita hari ini pada reaksi orang-orang di sekitar peristiwa ini dan apa pelajaran rohani bagi kita. Kekasih Tuhan, ada dua reaksi dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa Pentakosta tersebut. Yaitu yang pertama, mereka yang tercengang-cengang dan heran. Reaksi ini dikarenakan mereka heran, merasa tidaklah mungkin kalau orang-orang Galilea bisa berbicara dalam bahasa asing. Mengapa? Karena orang-orang Galilea terkenal sebagai orang-orang yang kasar dan tidak terpelajar. John Gill mengatakan bahwa orang Galilea terkenal sebagai orang yang tidak pernah dibesarkan di sekolah pembelajaran manapun dan tidak pernah belajar bahasa apapun selain bahasa ibu mereka. Sehingga pendatang-pendatang itu mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, mereka menjadi tercengang-cengang dan heran. Reaksi yang kedua adalah mereka yang menyindir atau mengejek, seperti yang tercatat di dalam ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kekasih Tuhan, dari reaksi orang-orang di sekitar peristiwa ini ada 3 pelajaran bagi kita. Yang pertama, kelemahan kita bukanlah alasan untuk tidak terlibat dalam pelayanan, karena Allah pasti akan memperlengkapi kita. Para murid yang dikenal sebagai orang-orang Galilea, yang dikenal sebagai orang yang kasar, yang tidak terpelajar itu dipakai oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Kuncinya pada mereka memberi diri untuk dipakai oleh Allah. Jika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, percayalah Dia pasti memperlengkapi kita. Fakta bahwa murid-murid yang tidak berpendidikan dan kasar ini dapat diubahkan dan dipakai oleh Tuhan seharusnya mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada bakat atau pencapaian yang terlalu rendah jika digunakan dalam kerajaan Kristus, dan hasilnya akan nyata di surga. Dan juga bahwa kepandaian, kesombongan, bakat yang kita punya dapat menjadi sia-sia jika tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, pelajaran rohani bagi kita, akan ada orang yang tidak senang dengan pelayanan orang percaya. Kata menyindir yang dipakai di dalam ayat 13 ini muncul juga dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 32, menertawakan, yang dalam bahasa asli berarti mencemooh, mengejek, dan mencela. Tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena Tuhan Yesus saja mengalami cemoohan, sehingga upaya orang Kristen untuk memberitakan Injil dan telah menyelamatkan orang lain pun telah menjadi bahan cemoohan. Ketika kita melayani Tuhan, jangan kaget ketika ada tantangan, cemoohan, ejekan, sindiran dari sekitar, dari orang-orang yang tidak senang dengan kerajaan Allah dan segala kegiatan kerohanian. Yang ketiga, semua cemoohan, ejekan, sindiran, dan reaksi negatif dari orang-orang di sekitar atas pelayanan kita bukan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti melayani. Ketika murid-murid disindir, diejek, dicemooh, Petrus berdiri memberitakan Injil dan 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Ketika Paulus mengalami penderitaan karena Injil, ia tidak tawar hati dan berhenti melayani. Dan ada 7 jemaat di Asia Kecil yang berdiri karena pelayanannya. Kekasih Tuhan, jika saat ini kita sementara mengalami penderitaan karena Injil, mari belajar dari murid-murid untuk tetap setia melayani Dia sampai akhir menutup mata. Selamat dipakai Tuhan bagi pelebaran kerajaan Allah. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Allah Tritunggal yang kudus, tolonglah kami untuk selalu rela hati untuk dipakai oleh-Mu. Dan ketika kami mengalami tantangan karena Injil, biarlah kami tidak tawar hati. Berkatilah kami dan orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini ya Allah, dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kekasih Tuhan, selamat menjalani hari ini dalam berkat Tuhan. Dan mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.